Tapi yang akan saya wawancarai sudah seperti tadi Mbak Sari sama Mas Bagio. Gimana gitu ya? Saya ini saling berkolaborasi. Kita ngobrol-ngobrol ya. Halo Mas Joko. Halo ini kecil lucuan ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, Mas Joko ini sejak kapan sih buat puzzle dari awal? Ya sejak tahun 2011 sekitar November 2011. Berarti sudah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Tahun sebelumnya ikut teman saya itu di Bidang ini buat pembuatan puzzle ini, terus beliau pulang ke Lombok, artinya kan Lombok, saya melanjutkan. Kok bisa bikin puzzle itu belajarnya dari mana? Itu teman saya itu, saya ikut kerja di situ, terus saya pelajari untuk pembuatannya, terus saya pasarkan, alhamdulillah sampai saat ini bisa. Terus ini untuk handicraftnya ini bikinnya gimana? Dalam bentuk apa saja handicraftnya? Handicraft itu sebenarnya saya bikin tidak hanya caranya mainan, sebagai jenis ada bros, gantungan kunci, terus dompet dulu ada, cuman semakin sekarang ini yang terproduksi cuma celengan, karena ya gimana ya ibu rumah tangga sambil nyambi momok ya. Terus saya dengar juga membuat mainan ini spesial dan membuat Joko terus membuat mainan ini kenapa? Ya, karena sangat dibutuhkan untuk masyarakat. Kalau puzzle kan kemarin untuk bisa mengasah otak anak-anak. Selain puzzle saya juga menjual buku-buku, jadi untuk sama pembelajarannya ya. Itu banyak pendidikannya ya, terutama. Terus bentuk mainannya itu apa aja, Mas Joko? Kalau saya buat puzzle, banyak kan puzzle. Jadi ada yang besar. Mainan edukasi, puzzle aja. Tentu saja Mas Joko yang handicraftnya baru stay. Ada tidak sih kendala ketika membuat puzzle atau juga membuat handicraft? Mungkin Mas Joko dulu. Kalau saya untuk kendalanya pas waktu pembuatan itu mungkin bisa masalah, tapi kalau pas pemasaran itu kan saya pemasarannya pas waktu sekolah. Tapi kalau pas sekolahnya libur atau pas musim libur itu saya tidak bisa berjualan. Ya pengennya itu punya showroom atau apa di pinggir jalan tuh, pengennya sewa itu atau tapi ikut libur gitu ya Pak Bong. Dan apa yang kalau libur itu saya isi dengan produksi sama penawaran buku-buku paket ke TKPK untuk mengisi. Ya untuk barangkali ada pesanan. Tapi kalau jualannya biasanya tetap mau gitu. Kalau libur kadang ya pas ada di pasar malam atau di Denggung itu teman main anak-anak. Kalau Mbak Rusi apa kendalanya Mbak di handicraft itu? Sebenarnya kendala utamanya kalau saya itu sumber daya manusianya. Sebenarnya saya ingin membagikan ilmu handicraft itu ke teman atau saudara, cuman ternyata susah. Soalnya kita harus punya bakat sendiri tentang dunia seni rupa atau Mbak. Jadinya sampai sekarang ini belum bisa saya kembangkan karena kualitas sumber daya yang saya ada itu susah. Terus waktu juga sekarang susah karena saya punya baby kan, waktunya sangat terbatas sekali. nanti harus pintar-pintar baru ya. Waktunya sangat terbatas. Mas Joko, ada mainan anak yang paling gambarnya disukai anak-anak itu apa? Selama ini yang paling menarik. Kalau untuk cara ini kebanyakan yang disuka itu Frozen itu, Frozen, putih. Kalau yang cowok itu Power Rangers itu. Pokoknya yang ngetren di TV lah, itu yang paling laris ya. Inspirasi juga ya. Terus bagaimana nih cara membagi waktu anak juga handicraft juga puzzle itu gimana? Kalau pembuatannya tuh pagi kadang jam 5 itu bangun sampai setengah 6 sekarang sambil nyambi untuk kerjaan itu, terus jam 8 nanti berangkat jalan pulang nanti sekitar jam 12-an atau jam 1 istirahat sebentar atau cengkrama dengan keluarga di laki-laki selanjutnya. Ini yang paling laku dengan handicraft apa aja, Mas?
Kalau selama ini ya celengan, soalnya kan bentuknya yang unik dan apa ya, di pasaran itu susah gitu kan. Kalau untuk celengan itu sebenarnya banyak mbak, kalau gambar, cuman karena ini buat tantangan kan beda gitu. Sama ya, gambar-gambarnya juga. Sebagai rumah tangga, bagaimana mbak cara menyiasat bagi waktunya? Sebenarnya membagi waktunya juga gampang-gampang susah mbak Indah. Soalnya pagi itu saya ngurus rumah tangga, tapi itu nanti siang saya handicraft, sore ngurus rumah tangga lagi. Ya seperti itu lah. Dalam sehari ngurus rumah tangga paginya, saya handicraft. Tapi tetap bisa ya mbak. Mungkin dalam menjalani keluarga dengan program modal itu punya sesuatu yang susah menyedihkan dan membuat kuat itu memotivasi itu siapa? Kalau dari saya itu terutama dari keluarga saya dan itu sangat mendukung saya. Kalau ada beban atau apa itu ya saya curhat sama orang tua saya, ya telepon atau apa terus dikasih solusi dan itu sangat membantu dan sangat memotivasi sekali. Mbak Resti? Ya sama, saya juga yang menguatkan orang tua sangat mendukung saya sekali. Terus untuk sekarang ini yang sangat menguatkan dan termotivasi untuk terus berkarya adalah anak saya, karena anak saya adalah semangat hidup saya. Dan Mas Joko sendiri, suami saya juga sangat menguatkan saya. Ya, begitu pula dengan istri saya juga memotivasi saya untuk terus bersemangat dalam berusaha dan bekerja. Kalau ada yang mau pesan puzzle ataupun handicraft, bisa kemana ini mas? Langsung bisa ke menghubungi ke Madania Handicraft atau Madania Edukasi itu melalui nomor telepon 085 799 133 338. Juga bisa untuk WhatsApp juga bisa. Walaupun BP juga ada di 55116 DAU. Pertanyaan saya terakhir, bagaimana cita-cita Mas dan Mbak Resti untuk kedepannya dalam menjalani usaha ini? Cita-cita saya kedepannya yaitu semoga bisa berjalan terus dengan lancar dan untuk kemajuan kita semuanya, terutama juga buat difabel mungkin yang sama-sama berjalan ini, semoga bisa terus semangat walaupun keadaannya seperti ini. Mbak Resti? Kalau cita-cita ke depan saya, meskipun saya difabel, saya tetap bisa menjadi ibu rumah tangga, tetap bisa menjadi wanita karir, dan saya tidak akan menyerah dengan keadaan, karena saya tetap akan berusaha demi anak saya dan demi keluarga. Terima kasih yang sepertinya. Pemirsa, demikian bersama saya dengan Mas Joko dan Mbak Resti yang membuat puzzle juga handicraft. Ingat pemirsa, kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kami kesempatan karena kami bisa. Puzzle adalah potongan-potongan gambar yang terpisah-pisah. Cara memainkannya pun dengan menyatukan semua bentuk menjadi satu dan mencocokkan bentuk-bentuk tersebut. Handicraft, karya seni dan kerajinan tangan yang membutuhkan kreativitas tinggi, dan handicraft ini khusus untuk anak-anak. Bagaimana memberikan pendidikan dan kemasannya yang menyenangkan untuk anak-anak. Hidup ini tidak jauh berbeda dengan permainan puzzle dan keindahan handicraft. Ada potongan-potongan kehidupan yang harus disusun dan ditata dengan benar agar kita dapat melihat gambar yang jelas setelahnya. Beberapa orang mungkin kehilangan kepingan-kepingan puzzle itu dan menjadi tidak lengkap. Merasa ada yang kurang, kita harus mencari kepingan puzzle yang dapat membuat hidup kita tenang. Dari Mas Joko dan Mbak Resti juga keluarganya, saya melihat bahwa puzzle dan handicraft yang mereka susun telah lengkap. Ada kasih sayang, kebahagiaan, dan kehangatan dalam kebersamaan mereka. Dan kebahagiaan itu terpancar dalam semangat menjadi lebih mandiri agar tidak tergantung pada orang lain lagi. Tidak ada salahnya memulai sesuatu dari hal yang kecil. Suatu hari ia akan berkembang dan berkembang menjadi lebih besar. Seperti usaha puzzle dan handicraft ini yang akan terus berkembang
seiring dengan usaha yang dilakukan oleh Mas Joko dan Mbak Rusti. Tanpa terasa 30 menit sudah saya menemani Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Seperti puzzle, kehidupan ini tidak akan lengkap bila satu kepingnya belum terpasang. Carilah dan temukan kepingannya itu agar hidup kita lengkap. Ingat pemirsa, kami tidak ingin dikasihani, tapi beri kami kesempatan karena kami bisa. TVRI Jogja memang istimewa. Ku yakin ku bisa wujudkan mimpi-mimpiku yang indah. Meski aku tahu ku tak seperti mereka di sana. Ku yakin ku bisa wujudkan mimpi-mimpiku yang indah. Meski aku memang berbeda. Kami bisa, kami bisa, kami bisa. Karena pasti bisa, kami bisa, kami bisa, kami bisa. Kami pasti bisa, kami bisa, kami bisa, kami bisa. Kami pasti bisa, kami bisa, kami bisa. Kami bisa, kami pasti bisa. Hubungan beliau berdua dengan masyarakat di Ciganjur ini sangat baik, sangat erat, dan untuk masyarakat pun dia mudah berkenalan juga dan aktif dalam kegiatan sosial di Ciganjur ini. Untuk Mas Joko Purwanto dan Mbak Rusti, saya mendukung biarpun dalam keadaan kurang, saya mendukung untuk semangat dan selalu semangat untuk memajukan di keluarga Panjenengan. Terima kasih. Semangat. Memang berbeda. Ya, berdua kita dukung menjadi keluarga yang bersatu, dan kita dorong semoga semangat biar maju terus, gak pantang mundur. Joko Rusti semangat. Nama saya Rusti. Saya membantu Mas Joko dengan hati sebesar, membuatku semangat untuk menjalankan hidup ini. Harus semangat kembali diri gitu. Kalau bisa Mas Joko sama Mbak Rusti semangat untuk berjuang untuk kedepannya gitu. Yes, semangat. Aku bisa, aku bisa, aku pasti bisa.